Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah teori belajar. Ada beberapa hal tentang teori belajar. Yang pertama yaitu hakikat belajar mengajar. Yang kedua ada teori belajar behaviorisme. Yang ketiga ada teori belajar kognitivisme. Yang keempat ada teori belajar konstruktivisme. Yang kelima ada teori belajar humanistik. Dan yang keenam ada faktor yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah atau di SMK. Di sini saya akan membahas apa yang tadi sudah saya sampaikan, ada 6 poin. Yang pertama, hakikat belajar mengajar. Hakikat belajar mengajar adalah sebuah proses usaha individu atau seseorang untuk menggapai sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya bersikap kurang benar akan menjadi lebih benar, dan yang tidak terampil akan menjadi terampil. Dan sebuah belajar atau sebuah pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di sekolah atau di bangku sekolahan, namun belajar itu bisa di mana saja dan dengan siapa saja dan waktunya kapan saja. Jadi dimanapun kita belajar, dimanapun kita berada, kita bisa belajar dengan siapa saja. Jadikan sebuah tempat itu adalah sekolahan dan setiap orang adalah guru. Itu adalah sebuah kata-kata agar kita mau belajar di mana saja. Yang selanjutnya yaitu teori belajar behaviorisme, yang berasal kata behavior, artinya adalah tingkah laku. Di awal tadi sudah saya sampaikan yaitu sebuah tingkah laku. Dan di sini behaviorisme yaitu membahas tentang tingkah laku seseorang, di mana yang tadinya tingkah lakunya kurang baik di sini akan menjadi lebih baik ketika seseorang itu mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah pembelajaran dengan baik, dengan hal-hal yang positif, maka akan tercapai sebuah tingkah laku yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitivisme, yang artinya yaitu sendiri atau tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku dan terjadi. Di sini teori ini adalah mempelajari di mana kita sebagai seorang manusia mengenal diri kita sendiri, mengenal lingkungan, di mana kita harus bertingkah, di mana kita harus bertingkah dengan siapa ketika kita berada di lingkungan yang orang-orang yang lebih tua. Tentunya kita harus menghormatinya, dan di mana ketika kita berada di yang seusia kita bisa guyonan dan lain sebagainya. Dan di sini adalah tingkah laku atau mengenal diri sendiri, itu adalah teori kognitivisme. Yang selanjutnya yaitu teori tentang konstruktivisme, yang berarti sifat membangun, di mana di sini sifat seseorang itu adalah sebuah yang tadinya kurang baik akan menjadi baik manakala seseorang itu berkumpul dengan orang yang baik. Ada kata-kata yaitu ketika kita berkumpul dengan orang jualan minyak wangi, maka tubuh kita akan ikut wangi. Dan itu artinya ketika kita berkumpul dengan orang yang baik, kita akan ikut menjadi baik dan sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu tentang teori humanistik. Teori human yang berarti manusia,
adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia dalam pembelajaran lebih mengutamakan pengembangan potensi. Di sini seseorang itu bakat atau potensi lebih diutamakan. Jadi ketika seseorang itu memiliki bakat, baik bakat menyanyi, bakat olahraga dan lain sebagainya, di sini lebih diutamakan dalam teori humanistik. Yang selanjutnya yaitu teori tentang bukan teori tapi faktor yang mempengaruhi belajar siswa di SMK. Ada beberapa hal yang mempengaruhi siswa di sekolah atau di SMK, yaitu sebuah guru. Guru di sini perannya sangat penting, di mana saat guru memberikan contoh kepada anaknya yang lebih baik, maka anak didik itu akan mengikuti gurunya dan sebaliknya. Namun saya yakin setiap guru itu menginginkan anak didiknya itu menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah, dan tentunya menjadi anak yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara suatu saat nanti. Terus selanjutnya yang mempengaruhi belajar siswa yaitu tentang media, karena kita sudah hidup di era revolusi 4.0, di mana sebuah proses pembelajaran itu tentunya bukan hanya seperti zaman dahulu hanya disampaikan, ditulis, namun di sini juga ada sebuah media berupa proyektor, animasi. Di sini siswa akan lebih tertarik ketika kita menggunakan media seperti itu. Dan yang terakhir menurut saya yaitu tentang teman, di mana teman juga mempengaruhi sebuah belajar siswa di sekolah. Ketika teman-temannya itu baik, teman-temannya itu rajin, maka anak itu akan giat belajar dan tentunya rajin dalam sebuah pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang teori pembelajaran pada materi ini, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau tidak pas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.